Ya, sukses itu kalau bagi saya pribadi bukan masalah kita memiliki apa, kita punya apa. Waktu itu mobilnya mobil yang buruk lagi, mobil yang sudah Mobil kondisi tua lah gitu ya. Kapan-kapan bisa mogok di tengah jalan gitu. Apa yang mereka bisa bandingkan dari hidup saya? Mereka mungkin lebih sempurna dari saya. Dapatkan renungan harian dari saya khusus untuk Anda di marketplace yang akan menguatkan Anda. Hubungi kami di nomor telepon kami untuk mendapatkannya atau klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Pak Markus, nah kita akan mau ngobrol sedikit agak spesifik nih. Ya, Pak Markus itu kan sebelumnya kan memiliki karir yang cukup baik, tadi kita ngobrolin gitu kan, kerja di perusahaan besar gitu, istilahnya korporasi besar gitu. Dan kemudian tahu-tahu Bapak berhenti nih, ya keluar bergabung sama teman gitu ya untuk menjadi motivator. Nah, motivasi apa yang mendasari Pak Markus untuk bisa istilahnya udah deh, aku tinggalin yang ini, sekarang mulai yang ini gitu kan ya. Kemudian kan tentunya kan motivasi itu juga melibatkan juga kan, oh nanti gimana di sini kan gajinya tetap nih. Kalau motivator kan tergantung panggilan. Ya saya sih waktu itu sempat berpikir, kan saya masih punya anak-anak 3. Ya mereka masih sekolah, mereka masih butuh biaya dan istri saya kebetulan juga bukan orang bekerja, jadi dia ibu rumah tangga. Jadi praktis bergantung sepenuhnya dari saya. Ya itu kan memang dari awal saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa begini-begini toh bisa menjadi tulang punggung di keluarga yang benar gitu. Nah tapi sempat waktu itu terus akhirnya diminta ini dan saya pikir aduh gimana ya. Sampai akhirnya ya teman saya atau rekan saya ini mengatakan, Pak Markus sadar nggak bahwa kehidupan Pak Markus, karena dia udah sering dengar nih cara banyak orang mereka terberkati. Itu sekitar 40 berapa ya, 40. Oh waktu itu masih 40-an ya, 49 gitu ya, 48 49 gitu ya. Sudah mengatakan gimana Pak Markus nggak mau coba gitu. Kalau nunggu pensiun wah terlalu lama kata teman saya. Saya katakan ya deh saya berdoa dulu. Akhirnya dengan saya juga dikasih tahu oleh teman-teman saya yang lain, percayalah Tuhan akan sanggup menyanggupkan diri untuk memelihara hidupmu. Ya akhirnya saya berdoa, ya Tuhan ingatkan cuma satu, saya cuma diingatkan ya hidup ini gak lama lagi. Kalau memang ini jawaban yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, ya udah saya juga bersedia. Dan akhirnya saya ngobrol sama istri, dan ini peranan istri cukup bagus ya. Sekalipun istri waktu itu juga tidak bekerja, dan dia mengatakan ya oke, kalau memang ini memang Tuhan mau dari hidup kita ya kenapa enggak gitu. Udah siap semua ya oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi Bapak melangkah itu saya ingat sekali saya dapat fasilitas mobil di perusahaan saya. Di perusahaan ini kebetulan waktu itu mobilnya mobil yang buruk lagi, mobil yang sudah mobil kondisi tua lah gitu ya. Kapan-kapan bisa mogok di tengah jalan gitu. Terus waktu saya lihat mobil itu udah kondisinya nggak ini ya, itu ujian pertama saya waktu diganti itu semua. Aduh gimana ini pertama udah kayak gini kan. Tapi kata istri saya udahlah tenang aja, kamu nggak apa-apa ya udah. Terus akhirnya ya sudah saya jalanin. Dan tanpa tuntutan macam-macam, tanpa membandingkan ya. Kalau kita sudah melakukan itu, jangan sekali-kali membandingkan lagi. Dan betul, berjalan ke sini semua diganti, akhirnya mobil diganti semua, dan akhirnya waktu membuktikan, dan betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan sampai akhirnya anak-anak kami semua bisa sekolah dan berhasil semua, bahkan bisa bekerja semua, termasuk yang jadi pramugari SG itu dari sekian ribu orang yang akhirnya cuma diterima 3 orang, termasuk anak saya. Itu bukan kekuatan saya, bukan kekuatan kami menyadari itu karena Tuhan. Betul. Jadi betul-betul kami melakukan itu, dan Tuhan buktikan itu semua sampai detik ini. Dan satu statement yang saya sering katakan kepada orang lain, kepada siapapun kita juga selama kehidupan ini, hidup ini indah jika kita bisa memperindah hidup orang lain. Dan itu yang membuat saya akhirnya, siapa tahu dengan pengalaman masa lalu saya, dengan membaca buku kehidupan saya, orang tersebut berubah. Dan banyak Pak Yongki,
Luar biasa. Hari ini banyak sekali mereka-mereka yang kalau yang bicara adalah motivator karena mereka bisa garuk kepala, kamu punya segalanya. Tapi kalau mereka mengaca dari saya, melihat Bapak, apa yang mereka juga nggak miliki, apa yang mereka bisa bandingkan dari hidup saya, mereka mungkin lebih sempurna dari saya, dan mereka di situ tercelik. Oh iya ya, gitu. Dan banyak sekali ya level-level tertentu bawah itu mereka banyak butuh orang yang lebih susah dari hidupnya dia. Berapa banyak sih orang yang Bapak sudah menginspirasi mereka? Apakah itu hitungan ratusan atau ribuan? Pak? Ribuan. Luar biasa. Sekali saya ya kalau di dalam training ini ke BCA aja itu seluruh Indonesia. Level BCA loh bayangin. Itu kalau dikasih program kami itu sudah hampir 10-11 tahun ini saya ngisi itu. Rutin itu kita stop ini karena pandemi. Kalau enggak itu masih terus ada jadwal itu. Sekali ngisi luar kota itu eselon BCA itu semuanya. Itu baru eselon, belum marketplace yang KBC yang RTS itu yang saya aja. Terus sekali ngisi satu event itu bisa ada kena kejadian 500 orang. Minimal itu 200 orang. Keliling semua kota. Dan mereka, saya bersyukur justru dari 7 sesi yang diberikan itu. Sesi saya yang kebetulan mereka betul-betul banyak sekali menginspirasi. Banyak orang belajar, banyak orang berubah. Bapak punya visi nggak sih Pak? Berapa banyak saya mau inspirasi? Sepengennya saya seantero dunia. Jadi maksudnya it's not only Indonesia, tapi kalau bisa global. Saya gitu pernah ke Malaysia juga pernah ngisi itu. Pengennya sih seluruh dunia. Luar biasa Pak. Saya doain Bapak supaya itu semua kejadian gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau berarti begini kan mungkin dari kita semua melihat loh, Pak Markus ini sebenarnya sudah termasuk orang sukses dalam hidupnya. Nah Pak Markus pribadi itu mendefinisikan sukses itu apa sih Pak? Ya sukses itu kalau bagi saya pribadi bukan masalah kita memiliki apa, kita punya apa, tapi kita bisa memberikan apa. Itu definisi sukses yang pertama. Yang kedua, sukses itu jangan diukur dari seluruhnya tuh masalah harta, kekayaan kita semua. Tapi sukses itu adalah hidup yang punya dampak, hidup yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi itu sukses itu adalah seberapa besar kita bisa berdampak bagi orang. Sebelum kita tutup podcast kita nih Pak, terakhir lagi saya ingin tanya lagi dan saya mau Bapak menyampaikan pesan secara khusus pada teman-teman wise people di marketplace gitu kan. Tadi bagaimana kita menyikapi hidup ini, terutama juga menyikapi tantangan-tantangan yang ada. Mungkin Pak Markus bisa sekali lagi merangkumkan dengan singkat gitu mengenai tips kepada mereka ini. Ya, hidup ini di dalam situasi apapun juga, pertama yang harus kita sikapi adalah rasa syukur. Rasa syukur membuat sesulit apapun kita masih punya tempat untuk bisa melihat sisi yang baik. Jadi pertama itu. Lalu yang kedua, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini seberapapun sulitnya. Ya, dan saya berharap ini pertemuan ini juga teman-teman melihat saya ya sudah menyaksikan langsung. Kalau saya dengan latar belakang kayak gitu, ya kemudian fisik seperti ini, saya yakin teman-teman lebih daripada saya yang mendengarkan atau yang menyaksikan ini semua, pasti engkau punya lebih daripada saya. Nah, jadikan ini menjadi sarana untuk mengingatkan kita bahwa Anda bisa lebih daripada saya. Itu aja yang bisa saya. Jadi memang poinnya kan Bapak sampaikan tadi yang terakhir itu, bahwa keterbatasan itu jangan membatasi kita gitu ya. Pak, ya. Malah keterbatasan itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang benar, cara pandang yang benar, itu akan memicu kita untuk lebih berbuat lebih banyak lagi untuk itu ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa pentingnya menyadari akan tujuan hidup dan keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Pentingnya menyadari tujuan hidup itu karena bahwa kita itu semua manusia ini cuma satu. Kita semua tuh hidup itu hanya jalan maju. Kita nggak bisa mundur. Ya, kalau Anda melihat pantai di pasir, Anda jalan maju meninggalkan bekas itu masih bisa Anda hapus.
Anda mundur lagi, hapus saya. Tapi kalau hidup itu tidak begitu. Ya. Anda akan meninggalkan jejak. Jejak itu tidak bisa Anda hapus. Ya, jadi tapak di pasir itu tetap akan ada terus. Yeah. Nah, pentingnya tujuan hidup itu jangan sampai kita meninggalkan jejak yang salah. Ya, makanya nanti kalau diikuti oleh keturunan kita jadi salah. Dan itu nggak bisa direvisi masalahnya. Kita harus tahu tujuan benar itu untuk itu. Percaya aja bahwa suatu hari Anda nggak akan bisa membalikkan lagi semua situasi yang kalau Anda salah betul-betul fatal dan nggak bisa kembali lagi. Jadi ini kan Bapak yang alami sendiri kan Pak? Iya. Jadi waktu Bapak dipulihkan oleh Tuhan itu, dulunya kan nggak ngerti tujuannya mau ngapain nih Pak. Tapi waktu mengalami pemulihan, Pak Markus kan jadi clear tujuan hidupnya ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan hidup, apa yang Pak Markus jelaskan, seperti yang di Alkitab katakan Pak, kumpulkanlah harta di surga, bukan harta di dunia. Oke Pak Markus, terima kasih sekali Pak untuk obrolan kita hari ini. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga akan terinspirasi, diberkati gitu. Dan memang yuk jangan pernah menyerah dalam hidup ya kan gitu kan Pak. Terus berjuang gitu, melakukan yang terbaik. Dan yang terpenting jadikan hidup ini bermanfaat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang gitu ya Pak ya. Thank you so much Pak. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Sikap kita akan menentukan hasil yang akan kita terima. Apakah Anda melihat tantangan sebagai masalah atau sebuah kesempatan untuk bertumbuh? Wise people, firman Tuhan menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi Anda. Hal ini dinyatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi, mari sikapi setiap masalah yang Anda hadapi dengan benar. Syukurilah dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah proses pembelajaran di mana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.